Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi pengembangan media dan alat peraga untuk pembelajaran geometri di SD kelas rendah dan kelas tinggi, yang beranggotakan Cut Nenda Karomah, Dewi Kartika, Mela Elnisa Dulhadi, dan Nila Rasnilawati. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama ada media pembelajaran. Menurut Sadiman tahun 2008 menjelaskan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Yang kedua ada alat peraga. Menurut Rus Effendi tahun 1994, alat peraga adalah alat untuk menerangkan atau mewujudkan konsep pembelajaran. Sedangkan menurut Sujana tahun 2002, alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya Mela Elnisa Dulhadi akan menjelaskan atau memaparkan tentang media pembelajaran geometri di kelas rendah. Yang pertama itu bentuk-bentuk dan sifat untuk pemikiran level 0. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa untuk dapat membentuk dan memahami sifat-sifat dari objek geometri. Aktivitas tersebut antara lain 1. Memilih dan mengelompokkan, 2. Membentuk dan menguraikan bentuk, yang ketiga itu pengumbinan. Yang pertama itu memilih benda dan mengelompokkan. Siswa yang masih duduk di kelas rendah butuh pengalaman akan berbagai bentuk, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada tingkatan ini, siswa akan memilih menyortir bentuk-bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya, guru harus mempersiapkan kumpulan-kumpulan benda untuk dipilih, contohnya itu seperti gambar 1. Dalam menyortir ini, siswa akan membuat ide, misalnya yang mempunyai 3 sisi, memiliki puncak, memiliki segitiga atau bangun 3 dimensi, dan seterusnya. Hal ini merupakan awal dari siswa belajar sifat-sifat bangun datar ataupun bangun ruang. Selanjutnya, guru dapat membuat kelompok belajar. Dalam kelompok tersebut dapat memberikan sebuah amplop yang di dalamnya berisi mengenai pertanyaan, misalnya bentuk dengan sisi lengkung, sisi berhadapan sama arahnya, 3 sisi, semuanya melingkar, dan sebagainya. Selanjutnya, arahkan siswa untuk memilih dan mengelompokkan benda yang sesuai dengan perintah yang ada dalam amplop. Hasil dari kegiatan ini, contohnya tuh dari gambar 1 dan 2. Pembentukan dan penguraian bentuk. Kalau sebelumnya siswa sudah bisa memilih berbagai bentuk dari bangun 2 dimensi dan 3 dimensi, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya mereka dapat membentuk dan menyatu bangun yang lebih luas, serta bagaimana bentuk atau bangun yang lebih besar dapat dibuat dari bentuk-bentuk yang lebih kecil. Untuk dapat mencapai hal tersebut, pada kesempatan ini kita akan menguraikan mengenai keterlibatan tangram dan geoboard. 2 bangun ini kiranya akan dapat mengantarkan siswa sekolah dasar khususnya pada kelas rendah untuk dapat membuat bentuk dan penguraian bentuk menggunakan tangram. Tangram adalah puzzle tradisional dari Cina yang terbuat dari persegi dibagi menjadi 7 bangun datar lain, yaitu 1 jajar genjang, 1 persegi, 1 persegi 4, dan 5 segitiga yang dapat diatur untuk mencocokkan desain tertentu. Contohnya dengan menggunakan 7 potongan tangram seperti gambar 4. Guru menugaskan siswa untuk dapat membuat bentuk-bentuk seperti contohnya gambar 5. Selanjutnya menggunakan geoboard. Geoboard atau papan geometri merupakan salah satu alat yang sangat baik untuk menggambar bentuk-bentuk 2 dimensi. Contohnya,
Dengan bantuan geoboard, guru ajari siswa untuk membentuk gambar 2 dimensi. Gambar-gambar tersebut dapat ditempatkan pada papan tersebut. Untuk itu, guru harus menyediakan geoboard tersebut di kelas. Usahakan setiap kelompok memiliki minimal 5 geoboard. Hal ini bertujuan agar siswa dapat membuat berbagai bentuk dan dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Contohnya, menggunakan geoboard itu terdapat pada gambar 6. Pengubinan. Pengubinan merupakan pengisian bidang dengan menggunakan satu atau lebih bentuk berulang tanpa celah sedikit pun, menurut Wall 2002. Membuat pengubinan merupakan cara artistik bagi siswa sekolah dasar kelas rendah, guna menelusuri pola-pola bentuk dan melihat bagaimana bentuk dapat bergabung untuk membentuk bentuk lainnya. Contohnya, guru sebaiknya menyediakan kertas berpetak titik atau garis, atau guru membuat kertas berpetak titik itu sendiri. Kemudian, kertas yang telah mempunyai titik tersebut dibagikan kepada siswa. Contohnya itu terdapat pada gambar 7. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Rasmilawati di sini akan menjelaskan mengenai media pembelajaran geometri di kelas tinggi. Sebenarnya media pembelajaran geometri di kelas tinggi ini banyak contohnya, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 2 media, yaitu roda putar dan ular tangga. Yang pertama itu roda putar. Media roda putar adalah media permainan berupa roda atau lingkaran yang terbagi menjadi beberapa sektor atau bagian yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan. Pada penggunaannya, media ini dapat menarik perhatian, minat, dan motivasi belajar, membuat siswa aktif, interaktif, meningkatkan pemahaman, serta proses pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan dan optimal. Nah, untuk pembuatan medianya sendiri, kita bisa menyediakan alat dan bahannya. Untuk alatnya, kita bisa menggunakan gunting, penggaris, jangka, dan pena. Lalu bahannya kita bisa siapkan karton, origami, kertas, stik, lem, tali, dan pipet. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama, kita bentuk dan gunting karton sehingga membentuk 2 lingkaran yang jari-jarinya berukuran 20 cm dan 12,5 cm. Lalu yang kedua, lukislah 4 garis yang dapat membagi lingkaran menjadi 8 bagian dan lapisi dengan kertas agar terlihat bagian-bagiannya. Yang ketiga, pada lingkaran kecil, berilah stik yang akan menjadi sebuah panah dan di arah yang berlawanan gunting hingga membentuk kotak yang bolong. Sebelumnya, tumpuk lingkaran yang kecil dan besar untuk melihat titik tengah. Bisa dilihat ya di gambarnya. Lalu yang keempat, pada lingkaran besar, tulislah sifat-sifat dari setiap bangun datar di masing-masing pinggir bagian. Sedangkan di tengahnya akan diisi dengan nama bangun datar yang akan disesuaikan setelah lingkaran kecil akan dipasang. Lalu, sambungkan lingkaran besar dan kecil dengan menggunakan pipet sehingga akan berbentuk seperti roda yang bisa diputar. Yang keenam, sesuaikan untuk membuat nama bangun datar dengan memperhatikan panah dan letak bagiannya yang sudah dibolongi, sehingga ketika penutup bolongan dibuka, maka panah yang menunjukkan bagian sifat dan bagian yang dibolongi menunjukkan nama bangun datar dan akan sinkron. Yang ketujuh, beri tali dan papan nama alat peraga sehingga alat bisa digunakan, serta sediakan kotak yang berisi stik es krim yang nantinya akan digunakan dalam membentuk bangun datar. Dan yang terakhir, roda bangun datar sudah dapat digunakan. Bisa dilihat di gambar, itu adalah gambar contoh roda putar.
Untuk cara penggunaan media roda putar ini, yang pertama, putar roda dengan cepat lalu tunggu hingga berhenti. Yang kedua, setelah berhenti, panah akan menunjukkan pada salah satu bagian yang terdapat sifat-sifat bangun datar. Yang ketiga, lalu siswa harus menebak bangun datar apakah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Lalu siswa harus membentuk sebuah bangun datar dengan stik es krim sesuai dengan sifat-sifat yang ditunjukkan. Setelah itu, siswa harus meletakkan rumus luas bangun datar tersebut ke dalam kolom yang telah diisi sifat-sifat bangun datar. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, maka penutup pada jawaban akan dibuka. Jika benar, siswa akan dipersilahkan duduk. Jika salah, maka siswa tersebut harus meminta bantuan kepada temannya. Dan putaran ini akan dilakukan sampai 7 kali karena terdapat 7 bangun datar pada roda tersebut. Nah, begitulah cara penggunaan media dari roda putar sendiri. Selanjutnya adalah ular tangga. Media yang dibuat adalah ular tangga matematika. Media ini dapat digunakan untuk materi bangun datar dan ruang. Media ini dikemas dalam bentuk yang simpel dan mudah untuk dipahami. Media ini juga dapat digunakan untuk anak SD ataupun SMP sebagai alat bantu memahami materi tersebut. Berikut penjelasan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat ular tangga matematika dan langkah-langkah membuat serta penjelasan mengenai cara permainannya. Untuk pembuatan media, yang pertama kita sediakan alat yaitu gunting, penggaris, pensil, spidol, lem kertas, dan bidak. Untuk bahannya, kertas origami dan juga karton. Lalu untuk langkah pembuatannya, yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, potong karton yang telah disediakan dengan ukuran 30 x 30 cm. Yang ketiga, ambil kertas origami lalu beri lem di atasnya. Lakukan berulang dengan origami lainnya. Yang keempat, tempelkan kertas origami tersebut ke karton padi yang telah dipotong tadi. Yang kelima, buat garis sebanyak 10 secara vertikal dan horizontal hingga terbentuk 100 kotak. Lalu gambar bangun datar dan ruang di setiap kotaknya. Dan yang keenam, gambarkan juga tangga dan ular seperti ular tangga kebanyakan. Lalu, untuk cara menggunakan ular tangga matematika ini yaitu, yang pertama kita pilih pemain sebanyak 2 orang atau lebih. Lalu pemain yang pertama harus melempar dadu sama seperti ular tangga kebanyakan. Yang ketiga, setelah dadu dilempar, pemain harus berjalan ke kotak sesuai dengan dadu tersebut. Namun, dadu di sini bukan berupa angka 1-6, melainkan rumus bangun datar dan bangun ruang. Contohnya, jika si pemain mendapatkan rumus segitiga, maka pemain tersebut harus berjalan ke kolom yang terdapat gambar segitiganya. Lalu setelah itu pemain harus menjawab soal. Jika si pemain dapat menjawab soal tersebut, maka si pemain berhak melanjutkan permainan. Namun jika si pemain tidak dapat menjawabnya, maka mereka akan didiskualifikasi. Pada saat menjawab soal, pemain akan diberi waktu kurang lebih 10 menit. Dan jika waktu telah habis, tetapi si pemain belum selesai menjawabnya, maka mereka akan didiskualifikasi. Barang siapa yang dapat bertahan dari pemain lainnya, dialah yang menjadi pemenangnya. Nah, sekian penjelasan media pembelajaran geometri di kelas tinggi. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu alat peraga geometri, yaitu bangun datar. Sebelumnya apa sih bangun datar itu? Bangun datar yaitu bidang datar yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau tebal. Nah, itu disebut dengan bangun datar. Selanjutnya, apa aja sih sifat-sifat dan macam-macam dari bangun datar? Nah, sebelumnya sebagai guru harus bisa menjelaskan tentang bangun datar dengan menggunakan benda konkret yang ada di sekitar. Kenapa harus dihubungkan dengan benda-benda konkret? Karena agar siswa bisa lebih mudah memahami
mengenai bangun datar ini, yaitu ini adalah bingkai, di mana bingkai ini berbentuk segi 4. Persegi 4 yaitu bangun datar yang memiliki sisi dan titik sudut. Kita hitung bersama-sama ada berapa sih sisi dan titik sudut di dalam persegi 4. Sama mulai dari sini ya. Dari sini ke sini itu disebut sisi. Nah, ini berarti 1, dari sini ke sini 2, 3, 4. Jadi memiliki 4 sisi. Lalu untuk titik sudutnya yaitu di sini 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 sisi dan 4 titik sudut di dalam segi 4. Nah, selanjutnya itu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki sisi dan titik sudut. Nah, segitiga itu kita bisa cari benda-benda konkretnya seperti penggaris, potongan kue. Nah, salah satunya ini potongan kue. Jadi potongan kue ini berbentuk segitiga. Hitung ya, ada berapa sih sisi di dalam segitiga gitu. Misalkan dari sini 1, lalu ke sini 2, dan ke sini 3. Jadi memiliki 3 sisi. Nah, selanjutnya titik sudut yaitu sini 1, 2, 3. Jadi memiliki 3 titik sudut. Nah, di dalam segitiga itu terdapat 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, selanjutnya itu ada persegi panjang. Contohnya yaitu ini adalah sebuah buku, di mana buku ini berbentuk seperti persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi dan titik sudut. Kita hitung ya, ada berapa sisi dan titik sudut dari persegi panjang ini. Pertama dari sini ke sini, ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi terdapat 4 sisi. Selanjutnya yaitu titik sudut. Di sini titik sudut 1, 2, 3, 4. Jadi dalam persegi panjang terdapat 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, selanjutnya itu ada lingkaran. Lingkaran yaitu bangun datar yang hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki titik sudut. Contoh lingkaran yang ada di sekitar kita yaitu koin. Kenapa lingkaran ini hanya memiliki 1 sisi? Karena terbentuk dari garis yang saling terhubungan. Misalkan garisnya dari sini ke sini sampai ke sini itu saling terhubung, jadi hanya memiliki 1 sisi. Banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti roda sepeda, ban mobil, ban motor yang lingkaran. Rumus luas dari persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Selanjutnya itu segitiga. Rumus keliling dari segitiga yaitu A tambah B tambah C. Selanjutnya luas dari segitiga yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Selanjutnya itu rumus lingkaran. Rumus keliling dari lingkaran yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Lalu rumus dari luas yaitu L sama dengan V kali R kali R. Lalu guru bisa menjelaskan apa itu S, apa itu A, apa itu T, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat peraga bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi seperti balok, bola, kubus, kerucut, dan lain sebagainya. Namun, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru tidak bisa menyebutkan pengertian tersebut secara langsung, tetapi harus dikenalkan terlebih dahulu bentuk-bentuk dari bangun tersebut. Kemudian, siswa akan belajar mengenai mencari definisi dari bangun ruang tersebut. Nah, untuk pembahasannya, guru bisa menunjukkan contoh bangun ruang yang konkret, misalnya seperti dadu ini. Nah, nanti guru menanyakan kepada siswa, apakah siswa pernah bermain dadu, contohnya dalam permainan ular tangga. Kemudian guru bertanya kepada siswa, kira-kira bentuk dadu ini mirip dengan bangun ruang apa ya? Nah, kemudian siswa menjawab kubus. Nah, betul ya, jadi contoh
bentuk kubus itu adalah dadu. Kemudian guru bisa menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar kepada siswa. Yang pertama ada sisi. Nah, sisi itu merupakan bidang yang menyusun bentuk. Guru meminta siswa memperhatikan bentuk dari kubus. Kemudian dilihat bahwa bidang yang menyusun bentuk kubus ini adalah persegi. Kemudian guru bisa menghitung bersama siswa banyak sisi pada bangun ruang kubus. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kubus memiliki 6 sisi. Kemudian ada rusuk. Nah, rusuk ini adalah pertemuan antar sisi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyak rusuk pada bangun ruang kubus ada 11. Baik, yang berikutnya adalah sudut. Nah, untuk sudut, guru bisa memberitahu bahwa sudut itu merupakan pojokan dari suatu bangun ruang. Setelah itu, guru dapat menghitungnya bersama siswa. Banyak sudut pada bangun ruang kubus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah mengamati dan menghitung secara langsung, siswa dapat mengetahui bahwa sudut itu merupakan pertemuan dua rusuk. Nah, yang berikutnya ada bangun ruang balok. Setelah siswa belajar tentang sisi, rusuk, dan sudut pada bangun ruang kubus, guru bisa meminta siswa untuk menghitungnya dalam bangun ruang balok. Contohnya pada kotak makan ini. Dapat dilihat bahwa sisi dari bangun ruang balok adalah bangun persegi panjang. Nah, dapat dihitung bahwa jumlah sisi pada bangun ruang balok ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk rusuk dapat dihitung sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yang terakhir ada sudut. Nah, sudut dari bangun ruang balok yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bangun ruang yang berikutnya adalah bangun ruang tabung. Guru bisa memberikan contoh bangun ruang tabung dengan menggunakan gelas minum ini. Kemudian dapat dijelaskan kepada siswa bahwa bangun ruang tabung ini terdiri dari alas, tutup, dan selimut. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran, dan selimutnya berbentuk persegi panjang jika dibentangkan. Untuk mengajarkan cara menghitung volume kubus, guru dapat menggunakan cara seperti pada gambar, yaitu menyediakan kubus besar, kemudian diisi oleh kubus satuan sampai penuh. Dapat dilihat bahwa balok besar tersebut berisi 64 kubus satuan, yaitu 4 kubus pada kolom, 4 kubus pada baris, dan 4 kubus pada tinggi. Nah, dapat dikatakan bahwa kolom, baris, dan tinggi pada kubus besar tersebut adalah sisi. Jadi, rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Dalam mengajarkan mencari atau menghitung rumus volume balok, guru dapat menjelaskan dengan cara seperti pada gambar, yaitu mengisi balok dengan kubus satuan sampai terisi penuh.
Setelah diisi penuh, ternyata dalam balok tersebut ada 96 kubus satuan, yaitu 6 kubus satuan pada kolom balok, 4 kubus satuan pada baris balok, dan 4 kubus satuan pada tinggi balok. Kolom merupakan panjang dari balok, baris merupakan lebar dari balok, dan tinggi merupakan tinggi dari balok tersebut. Maka rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Alhamdulillah, pemaparan materi oleh kelompok 10 telah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.